Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alga Fuason Ahmad Fasil Yemix dengan NIM 1801620166. Perkenalkan, saya Chale Zivana dari kelompok 3 Filsafat dengan NIM 18016200145. Perkenalkan, nama saya Risna Nurholila dengan nomor NIM 18016120038. Saya dari kelompok Filsafat 3. Tingkat perkembangan pengetahuan atau akal budi manusia. Menurut Auguste Comte, yakni bagaimana tahap-tahap perkembangan akal budi manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahap teologis, yang kedua tahap metafisis, dan yang ketiga tahap positif. Tahap teologis. Tahap ini merupakan tahap paling awal dari perkembangan akal budi manusia. Pada tahap ini manusia berusaha menerangkan segenap fakta kejadian dalam kaitannya dengan teka-teki alam yang dianggapnya berupa misteri. Manusia tidak menghayati dirinya sebagai makhluk luhur dan rasional, yang posisinya di dalam alam berada di atas makhluk-makhluk lain. Namun sebaliknya, manusia menganggap dirinya sebagai bagian dari keseluruhan alam, yang selalu diliputi oleh rahasia yang terpecahkan oleh pikiran yang sederhana. Dalam tahap ini terdapat beberapa bentuk dan cara berpikir. Bentuk yang pertama adalah fetiyisme dan animisme. Kedua bentuk berpikir ini menyaksikan bagaimana manusia menghayati alam semesta dalam individualitas dan partikularitasnya. Kemudian cara berpikir selanjutnya yang lebih maju yaitu politeisme. Cara berpikir ini lebih maju daripada cara berpikir sebelumnya karena sudah tampak adanya jenis klasifikasi atas dasar kesamaan dan kemiripan. Cara berpikir yang lebih maju lagi adalah monoteisme. Cara berpikir ini tidak lagi mengakui adanya banyak roh, tetapi hanya satu roh, yakni Tuhan. Kedua yaitu tahap metafisis. Tahap ini mulai melakukan perombakan atas cara berpikir lama. Semua gejala dan kejadian tidak lagi diterangkan dalam hubungannya dengan kekuatan yang bersifat supranatural dan rohani. Manusia pada tahap ini berusaha keras untuk mencari hakikat atau esensi dari segala sesuatu. Mereka tidak puas hanya dengan mencari pengertian-pengertian umum, tanpa dilandasi oleh pemikiran-pemikiran dan argumentasi logis. Yang ketiga yaitu tahap positif. Pada tahap positif, gejala dan kejadian alam tidak lagi dijelaskan secara a priori, melainkan berdasarkan pada observasi, eksperimen, dan komparasi yang ketat dan teliti. Gejala dan kejadian alam harus dibersihkan dari muatan teologis dan metafisis. Akal mencoba mengobservasi gejala dan kejadian secara empiris dan hati-hati untuk menemukan hukum-hukum yang mengatur gejala dan kejadian itu. Hukum-hukum yang ditemukan tidak bersifat irasional atau kabur, melainkan nyata dan jelas karena sumbernya diperoleh secara langsung dari gejala-gejala dan kejadian-kejadian positif yang dapat dialami oleh setiap orang. Dampak ilmu dan teknologi barat. Ilmu barat modern dalam proses menghasilkan penemuan melahirkan pula bencana bagi manusia ataupun alam. Contohnya, materialisme yang menyebabkan terjadinya penjajahan dan kolonialisme. Ribuan bahkan jutaan nyawa manusia melayang. Perbudakan dan eksploitasi alam. Peradaban barat, menurut sejarawan Marvin Perry, adalah sebuah peradaban besar, tetapi sekaligus sebuah drama yang tragis. Di satu sisi, ia memberi sumbangan besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, peradaban ini memberi kontribusi yang tidak kecil kepada penghancuran alam semesta. Ilmu bebas nilai. Apakah ilmu bebas nilai? Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan value free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Kesimpulan yang diperoleh dari buku Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam pada halaman 232 disimpulkan bahwa ilmu itu terikat oleh nilai dan tidak netral dan penuh dengan keterikatan subjektif.
Ilmuwan pada zaman dulu seperti Aristoteles sudah berasumsi bahwa ilmu itu tumbuh dengan nilai-nilai. Keduanya menyatu dan tak terpisah satu sama lain. Realitas objek dan subjek saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Diskusi tentang apakah ilmu itu netral dalam arti bebas nilai atau tidak sudah berlangsung lama. Hairul Umam menulis, sejak munculnya kembali teosentris, ilmuwan rasionalisme yang bersikukuh dalam pendiriannya terus berjuang untuk membebaskan diri dari mitos dan berusaha mengembalikan citra rasionalismenya. Kemudian pendapat legitimasi pada zaman modern ketika muncul filsafat positivisme yang dimotori oleh Auguste Comte. Comte adalah ilmuwan penemu istilah sosiolog dan kemudian dijuluki sebagai bapak sosiologi modern. Comte lah yang memperkenalkan aliran positivisme dalam sains. Di antara ciri-ciri positivisme adalah bahwa ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang bebas nilai atau netral atau objektif. Inilah yang menjadi dasar prinsip filosofis pemikiran positivisme. Selain masalah ilmu bebas atau tidak bebas nilai, di dunia sains modern muncul istilah objektif. Maksudnya adalah masalah yang diteliti mempunyai objek yang jelas, dalam hal ini objek fisik. Ilmu yang objeknya tidak jelas, tidak fisik, maka dinilai tidak objektif. Ilmuwan atau peneliti yang memasukkan unsur nilai ke dalam penelitiannya juga disebut tidak objektif. Objektivitas dimaksudkan untuk memisahkan objek dari subjek peneliti atau ilmuwan itu sendiri. Apabila sang ilmuwan masuk memberikan nilai, para ilmuwan menelitinya dikatakan ia tidak objektif. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sedikit demi sedikit hal-hal yang bersifat metafisika, termasuk di dalamnya agama, disingkirkan dari pembahasan sains. Sains, terutama sains alam, haruslah nyata dan dapat diindra, baik langsung maupun menggunakan alat. Selain itu, di dalam metode ilmiahnya pun, sains mengacu pada sesuatu yang bersifat logis dan empiris. Epistemologi Timur dan Barat. Epistemologi adalah studi atau teori tentang sifat dan dasar pengetahuan, terutama dengan mengacu pada batas dan validitasnya. Di dunia barat, ilmu pengetahuan lebih banyak dibangun dengan kekuatan rasional ilmiah, sementara di timur, intuitif religius lebih berkembang. Perbedaan dari epistemologi timur dan barat adalah pada epistemologi timur, banyak disampaikan sebagai bentuk ungkapan hati dan perasaan, serta diungkapkan dalam bentuk tradisi simbol, menggunakan pendekatan secara holistik dalam mencari dan memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh manusia bisa langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan simbol. Tujuan utamanya untuk kebijaksanaan hidup. Akibatnya, di timur kurang ada spesialisasi pengetahuan seperti di barat. Sedangkan di epistemologi barat, menggunakan pendekatan realitas, yaitu akal budi, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu ilmu, mempunyai suatu sistem, suatu rumusan abstrak yang merangkum seluruh alam semesta. Kesimpulan ditetapkan dengan analisis. Lebih memusatkan perhatian pada kemampuan akal budi dalam menganalisis data empiris dan dirumuskan dalam bahasa yang efisien dan efektif. Epistemologi Timur. Dua pergolakan kultural yang ada di epistemologi timur yaitu antara Buddhisme dan Islam. Buddhisme dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama adalah zaman Weda kuno yang berisi mantra keagamaan yang bertujuan untuk memuji dewa. Ada juga zaman Brahmana di mana pemikiran lebih bersifat abstrak karena kehidupan harian dipusatkan pada kurban yang bersifat sakramental dan simbolis. Cirinya belum mencapai suatu sistem yang bulat. Dan yang ketiga adalah periode Jainisme. Jainisme ini hadir di antara zaman Weda kuno dan Brahmana. Jainisme memandang pengetahuan tidak final, tetapi selalu berproses baik langsung maupun tak langsung. Sedangkan epistemologi Islam lebih bersifat kaidah logika yang subjektif dan metafisik. Kelahirannya atas dasar rohani dengan mengajak manusia menyadari hubungannya dengan alam. Epistemologi Barat. Epistemologi Barat berlandaskan pada sosial dan rasio. Pada epistemologi ini tunduk pada sistem ekonomi. Keuntungan materi kolektif didasarkan pada pola etika. Kehidupan spiritual adalah urusan pribadi, dan pegangan dasar kehidupan adalah mencari keuntungan. Demikian presentasi telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.